Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Bahasa Indonesia, kelas Instrumentasi 4D, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan pembina Bapak Syarif Hidayatullah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah materi yang berjudul Mengenal Lebih Dekat Inateus. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada rekan Andri Mati Sutahayan, kemudian rekan Fai Elisa Aditya, lalu rekan Wahyu Farid Alifianto, dan yang terakhir rekan Sun Febri Elvani. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan Andri. Kepada rekan Andri, dipersilakan. Terima kasih rekan Zaki. Pertama, secara geografis Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Hindia, dan juga lempeng Pasifik. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang paling sering dilanda gempa bumi. Dampak kerusakan terparah dan bencana ini menimpa Aceh pada akhir tahun 2004 dengan memakan korban jiwa hingga mencapai 230.000 lebih di seluruh dunia. Berkat tragedi ini mendorong pemerintah Indonesia dalam upaya peningkatan penanggulangan bencana tsunami melalui BMKG dan badan terkait lainnya untuk mengembangkan Indonesia Tsunami Early Warning System atau disebut INATIUS. Apa itu INATIUS? INATIUS sendiri merupakan sebuah sistem peringatan dini tsunami di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan warning akan potensi gempa yang akan menimbulkan tsunami sebagai langkah untuk mengevakuasi korban dan juga mencegah dari dampak kerusakan sosial pada masyarakat yang berada dekat dengan lokasi bencana. Sistem ini memantau aktivitas gempa bumi menggunakan sensor gempa, stasiun mareograf, dan juga sistem komunikasi efisien. Terima kasih kepada rekan Andri. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan Faik. Kepada rekan Faik, dipersilakan. Baik saja, bagaimana sistem operasional INATIUS? Untuk sistem operasional dari INATIUS dibagi menjadi 2 bagian, yaitu jaringan komponen dan juga rangkaian sistem dari INATIUS. Untuk jaringan komponen dibagi menjadi 4 bagian lagi. Pertama ada sistem seismik, voice, jaringan GPS dan TID gauge, dan jaringan komunikasi. Dan juga untuk rangkaian sistem INATIUS. Pada rangkaian sistem ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu sistem pemantauan, sistem pengolahan, dan juga sistem telekomunikasi. Pada sistem pemantauan terdapat 2 pemantauan, yaitu pemantauan darat dan pemantauan laut. Pemantauan darat kita menggunakan seismometer, akselerometer, dan juga GPS. Untuk pemantauan laut kita menggunakan voice dan TID gauge. Selanjutnya untuk sistem pengolahan. Untuk sistem pengolahan kita menggunakan 10 regional center, 1 national center, 1 TID gauge center, 1 voice center, dan 1 GPS center. Dan terakhir untuk sistem telekomunikasi terdapat upstream dan downstream. Untuk upstream sendiri yaitu pengumpulan data, dan downstream yaitu diseminasi data. Terima kasih kepada rekan Faik. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan Alif. Kepada rekan Alif, dipersilakan. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana sih INATIUS bekerja? Di sini kita akan membagi cara kerja INATIUS ke dalam 3 bagian. Yaitu pertama adalah pengumpulan data, yang kedua adalah pemrosesan data, yang terakhir adalah diseminasi informasi. Yang pertama kita ke tahapan pengumpulan data. Di sini ada 3 instansi yang bekerja. Yang pertama adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang menggunakan voice-nya. Di sini voice berfungsi untuk mengetahui gelombang tsunami yang datang dan mendeteksinya sehingga dapat dikirimkan langsung ke satelit dan akan disampaikan ke INATIUS. Yang kemudian adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menggunakan sensor seismometer dan akselerometer. Sebenarnya di sini yang bekerja adalah sensor seismometer untuk mendeteksi gelombang gempa yang ukurannya itu antara kecil sampai sedang. Sementara akselerometer hanya akan bekerja ketika terjadi goncangan gempa yang sangat dahsyat. Sifat akselerometer sini hanya sebagai pengganti seismometer, karena ketika seismometer ada goncangan yang besar, seismometer akan mati sehingga tidak dapat bekerja. Kemudian badan yang ketiga yaitu Badan Koordinasi dan Survei Pemetaan Tanah Nasional yang menggunakan TID gauge dan GPS. Di sini GPS berfungsi untuk mengetahui epicentrum gempa dan untuk mengetahui pergerakan tanah yang sangat kecil. Setelah semua data dikumpulkan dari sensor-sensor ini, maka akan dikirimkan ke INATIUS pusat. INATIUS pusat di sini akan mengolah data melalui sebuah sistem namanya adalah DSS, yang merupakan sistem untuk mengambil keputusan untuk warning apa yang akan dikirimkan ke pihak-pihak berkepentingan. Data-data yang telah diambil tadi akan disimpan di tsunami database
dan untuk digunakan sebagai referensi pada saat terjadi gempa selanjutnya. Setelah data terkumpul di Inatus dan hasil keputusan telah didapat, maka proses selanjutnya adalah diseminasi informasi yang tujuannya adalah disampaikan ke masyarakat terdampak. Pertama, Inatus bekerja dengan Telkomsel dan Indosat yang akan mengirimkan peringatan dini atau warning secara langsung melalui ponsel pengguna melalui pesan singkat, atau dari Telkomsel sendiri memiliki sirene yang akan langsung menyalakannya ketika terjadi gempa pada wilayah-wilayah yang terdampak. Kemudian yang paling utama adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri, dan akan dibantu oleh TNI Polri dalam evakuasi masyarakat terdampak. Kemudian Inatus juga mengirimkan data ke pemerintah daerah peringatan untuk segera menyalakan sirene wilayah terdampak agar masyarakat dapat mengetahui bahwa wilayahnya itu akan segera diterpa tsunami. Inatus juga bekerja kepada beberapa kanal media elektronik seperti televisi dan radio agar masyarakat di luar daerah terdampak pun bisa mengetahui bahwa di wilayah lain atau di luar wilayahnya ada suatu potensi tsunami. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerja Inatus dari pengumpulan data, kemudian pemeriksaan data sampai diseminasi sampai ke masyarakat terdampak mengetahui dan bersiap untuk evakuasi. Terima kasih kepada rekan Alif. Selanjutnya materi yang disampaikan oleh rekan Faik. Kepada rekan Faik, dipersilakan. Baik, selanjutnya bagaimana proses pengambilan keputusan warning tsunami. Jadi di pusat peringatan dini tsunami terdapat suatu sistem untuk membantu dalam mengambil keputusan, yaitu DSS atau Decision Support System. Cara kerja dari DSS yang pertama ada perspektif situasi. Sistem akan menampilkan simulasi tsunami dari terdampak gempa yang terjadi. Selanjutnya ada perspektif observasi. Jadi sistem akan menampilkan parameter atau data-data dari gempa yang kemudian akan dibandingkan dengan hasil simulasi tadi. Kemudian ada perspektif keputusan. Hasil dari perbandingan tadi, nanti sistem akan menentukan apakah ini akan terjadi tsunami, tsunami tinggi, tsunami sedang, ataupun tidak terjadi tsunami. Terakhir ada perspektif produk. Jadi hasil perbandingan tadi sudah menemukan yaitu apakah tsunami itu terjadi, tsunami tinggi maupun tsunami sedang. Dia akan didiseminasikan ke pihak terkait. Terima kasih kepada rekan Faik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Sun. Kepada rekan Sun, dipersilakan. Kemudian bagaimana proses penyebaran informasi warning tsunami saat terjadi gempa? Seismograf akan mengirimkan data gempa melalui satelit ke BMKG Pusat di Jakarta. Kemudian jika gempa dinyatakan berpotensi tsunami, maka akan dikirimkan pesan peringatan dini pertama ke pihak-pihak terkait seperti BPBD, BNPB, TNI Polri, dan juga stasiun TV dan radio melalui web, fax, email, SMS, dan WRS. Kemudian petugas BMKG akan mengolah data dan akan dikirimkan lagi pesan peringatan dini kedua yang akan dikirimkan secara bertahap sampai bencana tsunami benar-benar berakhir. Jadi perlukah Inatus? Inatus menjadi sistem yang telah teruji dalam beberapa kasus gempa di Indonesia. Contohnya gempa di Bengkulu tahun 2007. Inatus berhasil menyebarkan informasi gempa bumi disertai tsunami dalam waktu kurang dari 5 menit. Pengembangan Inatus lebih lanjut akan membawa Indonesia menjadi negara terdepan dalam penanggulangan bencana tsunami di wilayah Asia Pasifik. Kita bisa melihat total korban yang terjadi pada gempa Bengkulu 2007 sangat menurun drastis daripada gempa di Aceh pada tahun 2004. Sekian apa yang dapat kita sampaikan. Semoga apa yang dapat kita sampaikan ini dapat memberikan manfaat untuk semua orang dan lebih membuat kita mengenal lebih dalam mengenai Inateos ini yang sangat bermanfaat bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang di karena mau saya kan. Ayo, apa yang